kemarin saya terpapar COVID-19, itu saya kehilangan indera penciuman. Garda terdepan itu sebenarnya bukan tenaga medis, tapi masyarakat. Enggak, Mas. Sampean masih bisa kena. Kang Ribut, Siap, Kang Ado. gimana kondisi Kang? Puji Tuhan, kondisi hari ini sehat. Dan sudah beberapa hari belakang ini beraktivitas normal kembali. Oh iya, aku lupa Kang. Selamat merayakan Natal dulu. Siap, terima kasih banyak. Kemarin gimana ceritanya Kang dengar-dengar? Ya, jadi kronologisnya kemarin saya terpapar COVID-19. Tepatnya tanggal 2 hasil tes. Enggak, tanggal 2 tes itu maksudnya kok bisa yakin terpapar tuh gimana? Oh iya. Jadi sebelumnya gimana gitu? Jadi sebelum tanggal 2 itu memang saya ada gejala. Apa aja? Gejala yang pertama yang saya alami waktu itu demam. Demam tinggi, suhu badan tinggi. Cuman saya merasa kedinginan banget. Terus pasca demam, kebetulan saya kontak dengan banyak orang dan beberapa orang yang kontak erat dengan saya itu dia ngalami gejala yang sama. Tapi kan gini Kang, kalau cuma ngomongin demam ya, kalau kita cuma ngomongin demam, badan demam terus dingin, kan bisa aja. Kayak aku kemarin, awal-awal pandemi ini, aku sempet parno sebenarnya. Sempet 2 hari panas, waduh gitu, karena belum tahu apa-apa kan. Ternyata setelah dicek, malah tipesku kambuh gitu loh. Nah jadi kan belum tentu demam, badan demam belum tentu terpapar COVID gitu ya. Jadi yang lebih spesifik sebenarnya apa sih Kak? Jadi waktu itu ini fase awal yang gue alami. Fase awal demam. Dan aku pun sama sebenarnya Mado. Jadi waktu itu karena situasi hari-hari itu memang cuaca sedang tidak enak, panas hujan gitu. Terus pasca demam selesai, itu tiba-tiba waktu itu saya berpikiran, oh ini cuma demam biasa gitu ya. 3 hari setelah saya istirahat, saya merasa udah enakan. Dan waktu itu kondisi yang lain saya nggak ngalami gejala, selain demam itu nggak ngalami gejala apa-apa. Tapi setelah demam ini reda, nah saya baru sadar hari keempat itu saya kehilangan indera penciuman. Jadi ceritanya saya lagi nyuci, nah saya aroma sabun, aroma bau-bauan itu memang nggak bisa merasakan, benar-benar nggak bisa merasakan. Nah dari situ akhirnya saya ya 80% lah, 80%, karena saya kontak temen yang kontak erat dengan saya, dia demam juga, dan setelah saya ngalami itu, saya komunikasi dengan dia, ternyata memang dia juga ngalami gejala yang sama, dia sama-sama kehilangan indera penciuman. Oh berarti temennya itu juga sama, iya. Positif jadinya. Dan akhirnya kami sama-sama, kami lapor ke teman-teman di dinas kesehatan. Saya curhat dulu nih ceritanya teman-teman. Saya ngalami gejala kayak gini yang selama ini memang dikenal sebagai gejalanya COVID. Jadi saya kontak, saya cerita kondisi saya pertama kali saya hubungin teman kantor dulu karena saya waktu itu kan harus beraktivitas kantor. Iya. Tapi saya komunikasi, saya ngalami gejala kayak gini untuk sementara saya off dulu dari aktivitas kantor. Saya menjaga. Akhirnya waktu itu langsung diarahkan itu oleh. Itu belum pasti ya. Belum positif terpapar nih ceritanya. Tapi dari atasan saya di kantor juga udah komunikasikan aja dengan tim Satgas biar tindakan apa yang harus diambil gitu. Jadi saya lapor, saya komunikasi, akhirnya diarahkan untuk ikut tes di lab Kesda tanggal 2. Jadi 2 Desember. 2 Desember ya. Jadi tanggal 2 itu saya tes dan beberapa hari saya sudah memutuskan untuk karantina mandiri.
Dan setelah beberapa hari saya tes, akhirnya hasil tesnya keluar dan memang benar yang saya takutkan. Positif saya gitu ya. Positif, iya. Nah, dari tes sampai benar-benar keluar hasil positif itu, Kang, pasti ngerasa apa sih yang bikin yakin, maksudnya aku harus karantina nih gitu loh misalnya. Apa sih yang bikin yakin melakukan itu gitu? Jadi sebelum gejala yang kedua yang kehilangan penciuman itu ya. Yang saya demam itu sebenarnya saya sudah di rumah. Saya sudah tidak beraktivitas kantor. Kebetulan itu hari Sabtu. Jadi biasanya saya Sabtu Minggu tuh lembur dengan teman-teman di kantor. Di kantor ya. Kalau nggak ada kegiatan, saya ke kantor dengan teman-teman. Ada yang dikerjakan. Pasti ada kerjaan yang bisa dikerjakan di kantor. Jadi saya memutuskan memang nggak ke kantor. Setelah muncul yang gejala kedua, yang kehilangan penciuman tadi, saya makin yakin harus menjaga jarak dengan teman-teman kantor. Karena itulah kalau saya lapor teman-teman di kantor juga, saya ngasih tahu teman-teman di kantor, saya jaga jarak dulu ya, soalnya kondisi saya demam gitu. Jadi saya juga kontak dengan teman yang punya gejala yang sama. Yang bikin saya makin ini ya sebenarnya beban sih, Komando. Jadi bebannya gimana? Bebannya jangan sampai saya menularkan ke teman-teman di kantor. Itu yang mendorong saya untuk memutuskan saya harus di rumah aja, jangan ke kantor dulu sementara gitu. Kadang kepikiran sih, ini gue nggak apa-apa nih. Selalu berpikir. Kadang mungkin ada di antara kita yang tidak begitu peduli sebenarnya. Mau dibilang ya karena benar kata Kang Ribut tadi sih, mau dibilang nggak ada toh buktinya ada di masyarakat kita gitu loh. Dan sekarang aja Kobar kan paling tinggi ya, Sekalteng. Sampai hari ini kalau nggak salah data terakhir tadi saya ngecek total kasus ada 1995. Itu yang Kobar tertinggi Sekalteng, dan memang kita nggak bisa pungkiri angka kesembuhan di Kobar juga cukup tinggi. Ya. Cuman memang beberapa hari belakangan, apalagi menjelang 2 minggu belakangan ini kan memang tiap hari kasus di Kobar tiba-tiba drastis gitu. Tiba-tiba kalau aku memperhatikan, kayaknya drastis banget ya 2 minggu kebelakangan. Apa masyarakat kita yang terlalu acuh? Kalau Kang Ribut sendiri ngeliatnya gimana sih, Kak? Kalau menurut saya memang di tingkat masyarakat, tingkat kesadarannya masih belum maksimal saya bilang. Jadi tidak semua elemen masyarakat, ya menurutku masih belum ya, yang kita sepakat ya protokol kesehatan sudah ada. Gitu. Masyarakat juga saya yakin udah banyak tahu lah bagaimana menghindari risiko terpapar COVID. Ya pakai masker, cuci tangan, rajin hindari kerumunan untuk sementara. Ya saya yakin masyarakat tahu itu. Tapi ya kadang-kadang di sisi lain juga masih banyak masyarakat yang abai juga. Saya lihat di kalau pengalaman saya pribadi di taman-taman kota itu masih banyak orang-orang yang bawa anak-anak kecil tapi nggak pakai masker. Ya di satu sisi kita maklum itu kebutuhan mereka ya, rekreasi. Mungkin jenuh dengan situasi sekarang ini, tapi ya gimana ya? Kadang-kadang ya itu sih ya masih kurang. Ya intinya gini aja sih Kang, kalau COVID ini yang menjalankan protokol kesehatan itu cuman setengah atau barangkali 2/3 dari kita sih, rasanya nggak akan berhasil sih. Maksudnya kalau mau benar-benar hilang, ya 100% kita harus ikut protokol kesehatan. Kalau memang harus di rumah ya di rumah aja dulu gitu loh. Cuman memang ya itu sih susah. Ya, saya sepakat banget Om Aduk bahwa ya kuncinya satu sebenarnya, seluruh elemen masyarakat kompak. Orang bilang garda terdepannya adalah tenaga medis. Sebenarnya saya sepakat dengan statement teman saya di kantor. Garda terdepan itu sebenarnya bukan tenaga medis, tapi masyarakat.
masyarakat sebenarnya garda paling depan tuh masyarakat. Percuma tenaga medis kita ini siap, tenaga medis kita infrastruktur obat-obatan dan segala macam ada, tapi kalau masyarakat abai tiap hari kasus bertambah terus. Ada terus gitu, kapasitas selesai gitu. Iya, kapasitas waktu saya kena COVID pun di tanggal-tanggal itu posisi kapasitas rumah sakit, ruang karantina di rumah sakit penuh. Kayak itu. Artinya ya memang harus kesinambungan ya, semua kesadaran itu harus dimiliki oleh semua orang. Semua pihak. Kalau kita analogikan tadi kan kayak ada satu titik kebakaran yang harus kita lakukan selain memadamkan kebakaran itu kan mengisolir sekitarnya biar tidak ikut kebakaran kan gitu. Dan yang mengisolir ini kan nggak cuma pemerintah aja, tapi masyarakat juga. Masyarakat juga harus di masyarakat yang paling besar peran di situ. Peran terbesar kalau masyarakat. Ya, peran terbesar. Nah, selama karantina itu kan ngapain aja Kang di rumah? Di rumah kan karantina di rumah kan. Kebetulan waktu itu karena setelah fase yang tadi saya sempat ceritakan, demam dan kehilangan penciuman, sambil diminum Kang kopinya. Oke. Tapi ini aku yang ngaduk loh. Siap. Kalau nggak sesuai, nggak cocok sama seleranya, sorry. Biasanya aku dibikinin jadi. Buat Kang Ribut aku yang bikin. Siap. Spesial ini berarti kopinya nih malam ini. Benar, tapi enak Kang ya. Jadi isolasi di rumah gitu Kang ya? Ya, isolasi di rumah. Di rumah, nggak ke rumah sakit gitu. Ada dua alasannya. Yang pertama, kapasitas rumah sakit pada saat itu memang penuh. Penuh ya? Penuh. Yang kedua, kondisi saya setelah fase yang 2 saya ceritakan tadi, saya tidak mengalami gejala kesehatan apapun. Artinya selain demam, selain kehilangan penciuman, ya saya sudah bisa beraktivitas normal kembali. Saya bisa ngapain aja sebenarnya. Jadi kayak orang sehat aja Om Mando. Cuman memang membatasi diri dari hubungan dengan yang lain gitu aja ya. Jadi karena kondisi saya yang dianggap sehat dan tidak ada penyakit-penyakit penyerta seperti sesak nafas dan lain-lain yang perlu penanganan khusus, saya diperbolehkan untuk isolasi mandiri di rumah. Dan selama di rumah ya memang bete sih sebenarnya. Nah, itu. Yang biasanya ngapain kesana kemari. Apalagi kan bekerja kantoran gitu loh. Iya. Yang aku tahu orang kantoran sih hampir setidaknya 12 jam lah waktunya sibuk di luar kan ya. Kalau kayak aku mah apalah hari-hari di rumah aja. Terbiasa di kantor, terbiasa kesana kemari, ngerjain ini itu. Jadi di rumah tuh ya di hari-hari awal sih memang agak-agak stres juga, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ini. Ya tapi dari awal aku punya gejala itu, aku sudah merancang sih sebenarnya Om Mando. Jadi terpaparnya aku sudah secara mental, aku memang udah siap. Artinya melihat situasi perkembangan kasus yang makin kesini juga makin liar. Dan kerjaan yang harus kesana kemari ketemu banyak orang tiap hari, risiko kami terpapar itu sangat besar sekali. Ya, meskipun kita berusaha disiplin protokol kesehatan, tapi risikonya tetap besar gitu. Jadi artinya saya juga sudah membangun mindset bahwa suatu saat saya akan terkena juga. Saya akan terkena. Dan itu memang saya alami kemarin itu. Dan saya sudah mempersiapkan kalau saya karantina saya harus ngapain aja. Ya pertama, kebetulan saya bujang ya di rumah, kan makan lebih sering beli di luar. Ya. Nah, waktu itu saya udah nyiapin, saya pesan catering. Saya cerita kondisi saya nggak bisa kemana-mana. Saya pasien COVID yang ada di isolasi mandiri, jadi cateringnya nganter ke rumah. Di rumah, ditaruh di depan rumah, beliaunya pergi, saya ngambil makan. Jadi potensi saya keluar juga makin kecil. Saya nggak harus keluar untuk nyari kebutuhan utama saya makan dan lain-lain. Dan untungnya ya juga teman-teman kantor banyak yang support sih. Perlu apa gitu. Saya yang harus keluar
saya nggak harus keluar sendiri, jadi teman-teman yang nyarikan. Ya makasih juga sih teman-teman kantor support saya. Tapi benar-benar di rumah itu Kang ya? Bener-bener di rumah. Karena nggak pernah tengah malam jalan-jalan naik motor gitu nggak? Sempat kepikiran mau kayak gitu, cuman gimana lah, saya posisinya juga ada beban gitu Om Ado. Kalau saya keluar nih, posisi saya ada virus di dalam tubuh saya, meskipun saya sehat, di rumah saya bisa ngapain aja, kemana-mana saya bisa, cuman ada beban besar juga kalau saya keluar dan ketemu orang, ya potensi saya menularkan juga ada. Jadi ya dapat mungkin saya di rumah aja deh, jadi ya ngempet lah istilahnya. Bener-bener di rumah. Bener-bener di rumah. Berapa lama itu? Saya total kalau saya hitung-hitung sejak sebelum tes itu saya sudah udah isolasi mandiri ya. Sekitar 27 harian. 27 hari di rumah. Cuman ya memang tinggal pintar-pintarnya kita aja sih Om Ado. Kita maksudnya gimana tuh? Apa ya istilahnya, memanage keseharian biar nggak stres, biar nggak bete, biar nggak gila. Ya saya bikin kayak semacam rundown kegiatan lah di rumah gitu. Jadi hari ini saya mau ngapain ya, kebetulan di pekarangan belakang tuh yang jarang saya jamah, rumput-rumputan sudah banyak sekali. Besok saya ngerjain ini. Bisa seharian sambil olahraga kan, sambil olahraga. Besok lagi ngapain lagi ya? Besok lagi saya bersihin dapur deh, ngecat. Sampai saya baikin Vespa yang bertahun atau berbulan-bulan nggak nyala ya. Itu. Iya. Aktivitas yang saya kerjakan. Aktivitasnya itu kayak aktivitas sehari-hari aja kan ya? Iya. Jadi kayak gini loh maksudku. Ya aku kan ya mudah-mudahan enggak sih, mudah-mudahan jangan sampai kenal lah gitu loh. Berpikirnya kan anggaplah aku orang awam nih gitu, berpikirnya kalau karantina nih yang ada di bayangan itu tuh kita tuh sakit, kita tuh nggak bisa bergerak, kita lemes gitu loh. Yang ada di bayangan tuh kayak gitu Kang gitu. Ternyata enggak, aktivitasnya kayak biasa aja, kayak orang sehat aja sebenarnya ya. Kebetulan kondisi badanku waktu itu juga ya pasca 2 gejala yang tadi udah nggak ada gejala yang lain, jadi ya sehat. Emang harusnya gejalanya apa aja sih Kang? Kan tadi demam nih. Demam, kehilangan penciuman katanya kan ya, yang indera penciuman. Kalau aku cuma 2 itu, sama saya sempat 3 hari itu kayak di tenggorokannya dan dahak gitu ya. Jadi kayak 2 malam itu hidung saya tuh buntu, kayak pilek. Kalau kita baru-baru awal-awal pilek itu yang hidungnya buntu, terus susah nafas, terus paginya bangun pagi itu sini di leher itu rasa panas gitu. Nah, tapi itu cuma berlangsung, yang parah sih 2 hari aja sih. Selebihnya selama beberapa hari di rumah tuh ya normal, saya sudah alami gejala apa-apa. Udah badan tuh udah kayak biasa aja gitu ya. Badan. Terus asupan Kang. Ya. Asupan apa aja sih Kang? Maksudnya? Kalau saya terima kasih banget sama teman-teman saya, begitu saya dinyatakan positif ya, nerima informasi itu, saya langsung kontak teman-teman kantor. Teman-teman kantor yang saya info pertama kali, karena sebelumnya saya kontak dengan teman-teman mereka ya, kan? Takutnya mereka jadi juga kena nggak? Mereka punya gejala yang sama, berarti potensi ketularan dari saya ada. Makanya teman-teman yang saya kabari pertama, sama teman-teman yang ya di lingkungan pertemanan saya lah, saya ngabari saya terkena COVID, saya karantina mandiri, tapi kondisi saya sehat, ya saya ngabari itu. Terus respon teman-teman luar biasa Om Ado menurut saya. Jadi pas saya mengumumkan bahwa saya terpapar itu, tiba-tiba ada yang datang ke rumah bawa ya macam-macam lah, bawa makanan ringan, bawa susu, bawa vitamin, bawa buah segala macam.
Ya itu buat saya support dari teman-teman saya dan doa dari teman-teman saya, anggap itu doa teman-teman saya yang berharap saya kembali pulih dan itu yang menyemangatin saya. Jadi selama di rumah selain makan yang rutin, makan minum rutin, ya asupan-asupan kalau dari vitamin dan segala macam. Tadi periksanya di mana kan? Tim apa? Garda Satgas COVID-19. COVID-19. Dari mereka sendiri nyaranin apa, Kang? Kalau di saya dipantau oleh tim Satgas Puskesmas. Jadi yang bertanggung jawab terhadap kondisi pasien ini adalah Satgas Puskesmas. Jadi itu untuk mengawasi kita yang isolasi mandiri. Jadi kalau di Puskesmas saya di domisili kan di Madurjo. Jadi kalau di Madurjo kami kebetulan memang banyak sih kasusnya di Madurjo ini dan banyak yang isolasi mandiri. Jadi sampai dibikinan grup sama tim pemantaunya nih. Dibikin grup. Nah, di situ mereka pemantaunya nih ngawasin kita, tiap hari komunikasi dengan kita. Gimana Bapak hari ini ada gejala apa? Kalau misalnya kita ada keluhan atau apa, langsung diarahkan sama mereka untuk ke Puskesmas. Dilaksanakan pemeriksaan dan segala macam. Sesuai keluhan kita. Kalau di Puskesmas Madurjo, tim pemantaunya aktif banget sih. Ada asupan-asupan tertentu yang disarankan sama mereka nggak sih, Kak? Yang pengalaman saya gitu nggak ada obat khusus. Memang belum ada ya. Dan cuman vitamin aja, Dok. Kita dikasih vitamin. Ya kalau sepengetahuan saya kan memang COVID ini belum ada obatnya ya memang ya. Dan salah satu yang bisa ngalahin kan ya imun kita. Imun ya benar. Jadi ya gimana caranya kita memperkuat imun kita. Ya caranya kalau saya minum vitamin, minum susu, minum jahe segala macam lah. Yang penting gimana untuk menyehatkan badan ini. Badan ya. Ya. Berarti memang itulah kalau menurutku memang pola makan kita, pola hidup kita tuh memang berpengaruh banget kan ya. Iya. Jadi oleh tim pemantau mereka juga nyaranin juga kalau bisa selama karantina juga ya yang merokok ya jangan merokok dulu, kemudian yang biasa begadang ya jangan begadang dulu. Jadi memang kita diarahkan untuk menjaga pola hidup sehat lah. Dan saya benar-benar selama isolasi ini juga yang merokok juga off juga, sama sekali nggak merokok. Ya di samping karena memang semangat pengen cepet sehat ya, jadi memang itu memotivasi sih. Dan memang saya bisa ternyata nggak merokok selama karantina. Sekarang ngerokok lagi? Sedikit sih, sudah mulai. Sedikit sudah mulai. Iya sebenarnya saya. Nggak, saya pernah. Dulu juga pernah kayak gitu, maksudnya. Dulu kan pertama kalinya terkena tipes. Aku dulu tuh pertama kali terkena tipes itu sempat berhenti ngerokok 3 minggu, hampir sebulan. Cuman karena kalau aku rasa sih karena kita berhenti ngerokok aja masih dalam tanda kutip terpaksa. Masih ada keinginan untuk itu sebenarnya. Cuman waktu itu ngerokok pahit gitu kan. Ngerokok nggak enak, udah berhenti ngerokok. Nah setelah sembuh minta rokok si Dede ya, rokok minta 1 batang. Mulai enak. Besoknya minta 1 batang, dari sehari sebatang jadi 2 batang. Akhirnya ngerokok lagi. Maksudnya kalau memang bisa berhenti sih berhentilah. Aku juga pengen berhenti sebenarnya. Jadi apa namanya? Yang penting itu menjaga kondisi badan gitu. Ya, yang lebih penting lagi Om Mando selain fisik ya, mental lagi. Mental itu penting banget. Karena ya ini dialami teman saya juga. Teman saya tuh ngedrop gitu. Ngedrop mentalnya maksudnya. Begitu divonis COVID, dia secara mentalnya langsung down banget karena ya pikirannya mungkin macam-macam ya. Ya kita pun juga kasus kematian juga cukup tinggi di Kobar ini. Pikirannya macam-macam dan itu mempengaruhi ke fisik. Teman saya yang kebetulan barengan seangkatan dengan saya kenanya itu, cuman dia di rumah sakit.
Di rumah sakit dia tuh 2 minggu tuh dia nggak lepas dari bantuan pernafasan. Dia mengalami sesak nafas. Karena mentalnya drop itu Itu kupikir itu salah satunya. Karena waktu... Sorry Kang, kalau boleh tahu usia berapa itu Kang temennya? Temennya usia 35, 38 lah. Wah, kalau hitungan medis masih muda. Masih muda. Ya, cuman ya itu tadi sih saya pikir. Tapi karena penyakit lain juga nggak ada kan kayaknya. Waktu saya tanya sih nggak ada. Cuman gejala yang dia alami memang dia ada sesak nafas. Sebelum terkena itu atau pada saat terkena aja? Pada saat terkena. Nggak, maksudku sebelum dia terpapar tuh loh. Maksudnya apakah kemarin-kemarinnya punya sakit? Katanya sih enggak. Katanya sih enggak. Ya, padahal iya. Umur 35 sampai 38. Kok bisa ya drop? Iya, makanya ya menurutku aku percaya banget sih bahwa secara psikologis kita juga itu mempengaruhi kondisi fisik kita. Makanya aku selama karantina pun juga aku mencoba membangun psikologisku bahwa oke, aku sekarang terkena dan dari awal aku memang sudah siapin mental untuk itu dan saya akan sembuh. Saya harus sembuh dan saya harus kembali beraktivitas normal. Dan semangat itu sih yang aku bangun. Kalau menurut Kang Ribut sendiri, COVID ini menyeramkan itukah sebenarnya? Antara menyeramkan dan tidak sih Om Ado. Kalau aku bisa bilang tidak karena yang aku alami aku baik-baik saja. Ya, maksudnya. Nah, tapi di sisi di luar sana juga banyak kasus yang kita nggak usah jauh-jauh deh. Di Kobar aja juga kemarin ada salah satu kepala SKBD di Kobar yang juga meninggal karena beliau terpapar COVID juga. Tapi tidak boleh juga kita menyepelekan. Ya. Jangan disepelekan. Buat teman-teman yang muda-muda punya imun yang kuat, oke. Itu bisa jadi terpapar COVID ini imunnya bisa melawan. Iya, tapi pada saat gitu ya. Orang yang bersangkutan tidak bertanggung jawab, artinya dia tidak menjalankan protokol kesehatannya pada saat dia terkena COVID, dia tetap melakukan aktivitas seperti biasa, dia tidak karantina, dia bisa menularkan ini ke orang lain yang kondisi kesehatannya tidak sebaik dia. Belum tentu sekuat dia. Iya, gitu ya. Benar. Iya. Nah, Kang Ribut di rumah sama siapa, Kang? Saya di rumah sendiri, kebetulan di rumah dinas, tinggal sendiri. Dari pertama terkena tanggal 2 itu ya? Tanggal 2. Itu tes terakhir negatif itu kapan, Kang? Saya tes kedua itu tanggal 15 dan tes kedua itu sudah hasilnya kebetulan agak lama hasil yang tes kedua karena mungkin sampelnya banyak sekali waktu itu, agak panjang nunggunya. Hasil tes kedua saya sudah dinyatakan negatif. Oke. Iya. Tapi gini kan virus itu udah sempat masuk ke badan kan, badan Kang Ribut. Nah, walaupun apakah dengan negatifnya tes kedua itu sudah bisa dipastikan sudah tidak ada lagi virus di badan atau kayak gimana itu Kang? Setahu Kang Ribut ya? Kalau setauku kebetulan saya sempat nanya juga ini. Jadi memang sejauh ini yang dijadikan patokan itu kan untuk memvonis ada virus atau enggak di tubuh kita kan PCR atau swab gitu. Swab. Dan memang akurasinya antara 98 atau 99 ya persen akurasinya. Jadi memang itu yang dijadikan patokan. Reliable berarti ya. Selama ada teman di rumah sakit barengan dengan saya. Duluan dia seminggu. Itu dia sampai 5 kali swab. Baru negatif. Baru dinyatakan negatif. Artinya selama dia virus ini memang terdeteksi sama hasil swab itu. Dan ya mungkin yang membedakan karena nggak tahu ya kondisi imun kita beda gitu atau gimana. Tapi saya yakin sih karena imun sih yang paling kuat melawan virus itu paling imun kita sih. Nah, kan aku dengar di luaran kan maksudnya orang yang sudah pernah terkena gitu kan, udah sembuh,
Itu kan otomatis virus ini sudah dikalahkan sama imun kan, maksudnya badan kita kan punya antibodi tuh. Bisa sudah semacam apa sih, zaman kita masih anak-anak itu kayak vaksin campak, bener ya. Nah kayak gitu. Berarti kayak Kang Ribut ini kemungkinan kebal. Ya, kemungkinan kebalnya gimana, Kang? Pertama kali saya meyakini kayak gitu, Komando. Yang saya pahami kan, kita kena virus, tubuh kita otomatis membentuk antibodi, mengenali virus ini. Jadi suatu saat pada saat ada virus ini masuk lagi, antibodi kita sudah bisa melawan. Gitu. Tapi kemarin kebetulan belum lama, sekitar 2 hari kemarin kalau nggak salah, saya ketemu ngobrol dengan teman. Dia ini bekerja di rumah sakit sini. Saya nanya ini juga, benar ya kalau kita sudah kena COVID dan kita sembuh, kita udah punya antibodi, artinya saya nggak bisa kena lagi. Tidak akan kena lagi. Dan dia bilang apa? Enggak mas, sampean masih bisa kena. Karena itu terjadi di teman saya, kata dia. Teman saya orang rumah sakit sini. Karena memang ya mereka tugasnya adalah melayani, bertugas menjaga para pasien ini, yang kontak erat dengan para pasien ini. Itu sampai 2 kali terpapar. Oh pernah? Ada ya? Aku juga baru tahu itu, Madu. Wah, berarti yang sebelumnya, oke, berarti aku sudah kebal nih dari virus. Berarti jadi kemana-mana. Aku mikir lagi akhirnya sekarang nih. Ternyata aku salah. Ternyata ada kasus yang sampai 2 kali terkena. Berarti iya, walaupun maksudnya kayak Kang Ribut ini udah kena, udah dinyatakan negatif, tetap ada kemungkinan kena lagi gitu kan ya? Nggak tahu ya, karena kita bukan orang medis ya, tapi mungkin karena kita udah ada antibodinya, mungkin tubuh kita lebih kuat kali, lebih kuat karena secara ini kita udah punya antibodi, dan kalau ada virus masuk, secara otomatis mungkin tentara-tentara yang bahasanya ininya untuk melawan virus itu mungkin sudah settle, sudah siap mereka. Mungkin kayak gitu. Jadi kenal sama musuhnya kan ya kan? Mungkin kayak gitu kali ya. Nah berarti saat sudah sembuh pun berarti memang nggak bisa semuanya petantang-petenteng, enggak? Iya. Karena kemarin aku dengarnya gitu sih, maksudnya udah kena, udah sembuh, ya udah nggak bakal kena lagi gitu loh. Pernah mendengar yang kayak gitu, berarti berarti memang benar maksudnya. Ya nggak harus 100% dari kita mengikuti protokol kesehatan dulu, baru benar-benar bisa berhenti nih, setidaknya menurun dan mudah-mudahan pada akhirnya berhenti gitu ya. Iya nggak tahu, karena memang virusnya yang terus bermutasi, apalagi kan baru-baru ini kita dengar kan ada varian baru muncul pertama kalinya di Inggris. Baru lihat baca-baca kemarin tuh. Ya nggak tahu apakah memang karena tipikal virus ini kan dia terus berkembang, menyesuaikan diri lah, beradaptasi itu ya. Jadi yang tubuh kita sebelumnya udah bentuk antibodi untuk virus yang model yang tipe lama mungkin kan. Ini ada COVID A. Ini ada virus tipe baru nih, baru upgrade ini nih kan. Virus juga upgrade kan. Aduh. Ya, berarti memang benar-benar harus strict kita nih. Mengikuti protokol kesehatan benar-benar harus strict gitu, harus tegas gitu. Ya mudah-mudahan lah semuanya bisa. Mudah-mudahan. Ya bayanganku kayak gitu tadi Kang. Maksudnya kalau ada tidak keseluruhan dari kita mengikuti protokol kesehatan, nggak bakal berhenti kayaknya. Iya, benar. Kemungkinan lanjut itu tetap ada, gitu loh. Ya mudah-mudahan masyarakat kita juga bisa lebih aware lah terhadap itu. Bahkan kalau menurut pakar epidemiologi kan, yang beberapa hari kemarin juga saya ngikutin di berita-berita itu kan, justru sebenarnya yang sedang terjadi ini gelombang pertama. Masih ada kemungkinan gelombang kedua lagi. Artinya prediksi ini masih, situasi seperti ini akan masih berjalan lagi untuk beberapa waktu ke depan kan. Ya mudah-mudahan kalau aku sih
ya vaksin ini mudah-mudahan jadi harapan baru sih Om Ado. Dengan situasi sekarang ini ya paling tidak mungkin itu yang paling cepat untuk dilakukan untuk mengatasi virus ini. Mudah-mudahan itu cukup berpengaruh. Tapi ya balik lagi, kalau aku sepakat sekali dengan Om Ado tadi, masyarakat sih yang penentu perannya paling terbesarnya, besar masyarakat. penentu terbesarnya tuh aku rasa memang kita benar-benar social distancing, kita benar-benar tinggal di rumah sampai ya menurunlah ininya angkanya gitu loh. Menurun angka pun kadang-kadang bukan benar-benar menurun karena nggak terdeteksi doang gitu. Iya. Maksudnya takutnya kayak gitu gitu. Benar. Nah di rumah kan sendiri Kang. Lingkungan sekitar gimana Kang lihatnya? Iya, saya beruntung juga. Teman-teman lingkungan tetangga kiri kanan mereka support. Jadi nggak cuma teman-teman kantor, teman-teman pertemanan lain yang datang ke rumah bawain buah, ninggalin susu, ninggalin vitamin. Tetanggaku juga kayak gitu. Saya beruntung sekali punya tetangga yang support. Jadi begitu tahu kayak apa kondisi, nelpon, baik mas, sehat ini. Ternyata tiba-tiba dia datang ke rumah bawa plastik, ninggalin makanan, ninggalin vitamin dan segala macam. Ya saya beruntung sih di lingkungan, dapat lingkungan seperti itu. Ya, soalnya kan aku lihat di media juga ada yang terkena positif COVID, diusir gitu ya, dikucilin gitu. Ya. Gak cuman yang kena, keluarganya pun dikucilin gitu loh. Ya. Ya semengerikan itu. Aku akhirnya kan bertanya, semengerikan itu kah itu? Padahal kan kalau aku pribadi berpikir ya Kang ya, oke, misalnya Kang Ribut kena nih, aku tinggal di sebelah rumah Kang Ribut. Yang penting kan hitungannya kan kita jaga jarak, kita tidak kontak, kita ikut protokol kesehatan, harusnya kan aman. Ya karena mungkin kebanyakan orang juga belum teredukasi dengan baik ya. Masih ada yang berpikiran bahwa virus ini terbang di udara segala macam gitu. Kalau COVID-19 atau corona ini kan dia penularannya kan melalui droplet. Droplet itu kan cairan yang keluar dari liur atau hidung kita. Selama, makanya protokol kesehatan kan sudah tepat ini sebenarnya. Jaga jarak aman kita 1,5 sampai 2 meter tuh sudah aman sebenarnya, selama kita nggak. Karena kita nggak pakai gelas yang sama pada saat minum. Ya sebenarnya sudah aman sih. COVID-nya sendiri nih Kang, karena kan misalnya tiba-tiba ikut dari droplet. Kita bersin kah gitu loh. Atau kita ngeluarin ingus kah, udah jarang. Berapa lama sih dia tahan? Kalau setahu Kang Ribut? Kalau setahuku virus ini dia nggak tahan di ruangan-ruangan yang terbuka. Artinya kena sinar matahari langsung dia mudah mati. Makanya kan banyak disarankan kalau ini sering-sering berjemur. Ya. Memang di lingkungan-lingkungan yang terik atau ini virus ini dia nggak akan bertahan lama. Setahu saya dia lebih bertahan lama berkembang di lingkungan-lingkungan yang lembab atau sirkulasi udara dalam ruangan yang tidak maksimal gitu, sirkulasinya berputar-putar di situ aja. Nah makanya kemarin mungkin kasus banyak sempat muncul klaster perkantoran di Pemda ini kan cukup banyak juga. Mungkin karena itu juga karena ruangan tertutup ber-AC. Jadi mungkin ya itu akan lebih cepat sih penularannya. Karena virusnya lebih bertahan lebih lama dia. Kalau perasaanmu sendiri gimana Kang? Maksudnya setelah kemarin positif gitu. Sekarang sembuh. Ya yang jelas saya bersyukur sih kemarin diberi kesempatan untuk mengalami terkena itu. Ya saya tidak mensyukuri saya terkena penyakit, tapi saya terkena COVID-19 ini
tapi banyak hal-hal positif juga yang saya dapatkan. Jadi support teman-teman saya yang luar biasa, lingkungan sekitar saya, tetangga kiri kanan saya yang luar biasa. Kemudian saya karantina pun juga banyak hal yang saya dapetin gitu. Tidak akhirnya begitu kita kena COVID itu akhir dari segalanya, enggak. Jadi saya selama di rumah juga banyak hal-hal positif yang saya dapetin. Saya bisa lebih banyak waktu, bisa komunikasi dengan keluarga yang jauh. Karena sebelumnya dengan kesibukan hari-hari minim sekali komunikasi dengan keluarga. Tapi begitu di karantina waktu lebih banyak komunikasi dengan keluarga. Ya artinya banyak hal-hal positif juga yang saya dapetin. Yang setelah dinyatakan negatif pun ya saya makin bersyukur. Saya bisa beraktivitas normal kembali, saya bisa sembuh, bisa pulih dari situasi itu. Ya mudah-mudahan ke depan kalau misalnya ada teman-teman yang terkena, ya saran saya jangan down. Ya justru teman-teman harus punya mindset optimis bahwa kalian juga akan sembuh. Jadi memang COVID ini menyerang imun gitu kan ya, ketahanan tubuh. Jadi kalau ketahanan tubuhnya imunnya besar, kemungkinan dia tetap kalah gitu ya. Jadi terus yang mempengaruhi ketahanan tubuh itu juga salah satunya mental kan ya. Berarti benar. Kita tetap harus berpikir positif lah ya. Itu aja sih yang maksudnya. Pikiran positif. Kayak tadi tuh, kan aku sempet bingung kan. Waduh kalau kena di rumah karantina sakit nih gue. Terusnya panas nih badan, nggak bisa ngapa-ngapain tuh kayak orang sakit gitu. Ternyata enggak ternyata kena pun hidupnya senormal itu aja gitu loh. Normal aja ya. Ya tapi ya balik lagi ke kita juga ya. Maksudnya gimana? Kalau saya waktu itu memang kalau saya waktu itu memang begitu gejala awal itu selesai, ya saya berusaha ya saya pengen pulih, saya pengen cepat sembuh. Jadi jaga ya itu tadi seperti yang disarankan oleh tim kesehatan, jangan tidur malam, jangan begadang, jangan merokok, jangan minuman yang aneh-aneh. Ya pola makan kita jaga juga. Kalau saya banyak makan buah, banyak minum susu, banyak vitamin dan segala macam lah. Artinya ya jangan sampai juga kita karantina mandiri udah merasa sehat. Aku udah sehat merokok, pus ya kalau bisa jangan ditahan dulu lah. Itu tahan dulu aja. Kalau bisa berhenti. Ya kalau bisa berhenti. Lebih baik gitu. Pengen ngerokok nggak apa? Belum lah. Pas kan kopinya pas ya? Enggak. Sip. Soalnya aku ngopi selama ini saset sih, jadi yang ngeracek ini jarang. Takutnya nggak enak dulu. Ternyata ngerokok tuh. Yes. Bro, rokok. Asmak bro. Kalau kita ngomong-ngomongan prediksi aja nih kan ya. Kalau ngelihat masyarakat kita yang setidaknya skup di Kobar lah. Ya aku lihat di luar itu kan. Ya barangkali mungkin aku pun salah satu yang kurang begitu peduli sebenarnya. Bukan aku nggak peduli itu enggak. Maksudnya secara nggak sadar gitu. Kurang peduli dengan yang namanya protokol kesehatan itu. Kalau menurutmu berapa lama sih ini tidak? Kalau menurutku kondisi kayak gini nih, ini akan masih berjalan untuk beberapa waktu ke depan.
tahun 2021 sih menurutku masih tidak jauh berbeda sih kondisinya. Kalau menurutku ya, melihat ya fakta kasus di Kobar makin naik terus, bahkan posisinya sudah menyalip Palangkaraya, gitu kan. Kecuali vaksin, kan selama ini yang kita dengar vaksin itu tingkat efektivitasnya kan 95 kalau nggak salah ya, 95% atau berapa, lebih dari itu. Ya kalau vaksin ini sudah, ini akhirnya aku sih berharapnya sama kayak dulu yang polio, campak kan itu semacam vaksin cuma itu kan kita setelah vaksin ini kan terima kasih. Kok satu doang? Cuma satu ya? Aku nggak dianggap ini. Ya vaksin. Tapi gini Kak, kalau kita ngomongin vaksin ya, udah ada fakta belum sih vaksin ini katakanlah efek menyembuhkan gitu? Untuk kita nggak bilang menyembuhkan ya, karena memang untuk mengurangi lah. Ya kalau sejauh informasi yang sudah kita dapetin dari pemerintah sih, klaim vaksin yang sedang disiapin ini kan sampai 90, saya nggak tahu pasti 95 atau 98 gitu. Dan kemarin kan juga diuji juga sampai yang Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil juga dia menjadi relawan, sukarelawan sampai 2 kali tes hasilnya dianggap baik dan menunjukkan hasil yang positif hasilnya kinerja vaksinnya itu. Ya aku sih berharapnya itu benar-benar terjadi sih nanti. Aku berharapnya pengalaman Indonesia menghadapi penyakit yang disebabkan virus, ada polio, ada campak dan lain-lain kan buktinya efektif itu. Sampai sekarang kan angka penyakit itu kan sudah minim sekali. Ya aku sih berharapnya COVID ini juga akan dikalahkan oleh vaksin ini. Nah apalagi didukung oleh masyarakat yang benar-benar peduli, disiplin, jalan protokol kesehatan, ya mudah-mudahan sih. Ya harus optimis sih kita. Iya kalau optimis sih ya. Optimis sih. Tapi kalau menurutku pribadi kan ya, memang kalau kita bisa menjalani protokol kesehatan, gitu loh, ya kita ngalah deh gitu loh. Sementara waktu kita nggak berkumpul dulu, sementara waktu kita nggak kesana kemari dulu bikin kerumunan. Kalau memang kita bisa disiplin menerapkan itu sih, vaksin juga kayaknya nggak perlu lah. Kalau menurutku, kalau tadi yang Aduk sampaikan itu, masalahnya virus itu kan sudah ada. Iya. Ya kan? Mungkin sebarannya akan berkurang, tapi penyakitnya kan nggak hilang. Iya. Dan masih di situ-situ aja. Jadi ya, kalau aku pribadi berharapnya ke vaksin ini. Kalau itu tadi mungkin dampaknya dia hanya sebatas membatasi sebaran yang cepat. Ya. Kita nggak usah ketemu dulu deh. Tapi penyakitnya ini sudah ada Iya benar kan? Penyakitnya memang, ya COVID memang udah ada gitu, memang udah ada. Cuman kita nggak usah jauh-jauh ngambil contoh deh. Kang Ribut sendiri gitu loh, udah kena gitu. Tanpa vaksin sembuh gitu loh Kang, maksudku. Menunggu semua ini orang yang ini secara otomatis tubuhnya imunnya yang melawan gitu ya. Bisa sih, tapi akan lama. Apalagi tipikal masyarakat kita ini yang ya itu tadi sih. Ya makanya kataku tadi, yang paling penting sebenarnya kita ngadapin COVID ini kalau menurutku pribadi kan ya, yang paling penting kita menghadapi COVID ini biar setidaknya kita bisa menurunkan lah ya benar-benar protokol kesehatan sih. Iya. Kalau benar-benar kita menjalankan protokol kesehatan dengan benar, yang katakanlah, mudah-mudadan enggak sih, katakanlah ada nih di badanku, aku jaga protokol kesehatan, imun naik kan, sembuh misalnya.
tidak bergaul mati di sini kan, habis di aku gitu loh. Di orang lain juga sama gitu. Habis. Berharapnya sih, tapi memang benar sih, mau nggak mau. Tapi setidaknya kita bisa memberi kesempatan lah, maksudnya kita bisa ngasih waktu lah buat ahli-ahli yang di sana itu buat meneliti ini, bisa benar-benar menemukan obat kan untuk COVID ini. Ya benar-benar dari kita pribadi dulu sih. Iya, aku pernah baca juga bahwa salah satu metode untuk mengalahkan, karena ini sudah disebut pandemi ya, pandemi itu kan artinya sudah mewabah di seluruh dunia. Salah satu yang bisa menghentikan ini adalah apa yang disebut herd immunity atau kekebalan massal. Nah, kekebalan massal itu didapetin, aku pernah baca di salah satu tulisan gitu. Ada yang bilang kalau sudah imun atau antibodi sudah dimiliki oleh, ada yang bilang, beberapa ahli bilang 90 populasi, beberapa ahli ada bilang 75% populasinya. Artinya kalau kita ngambil yang 75% deh, yang 75% dari 250 penduduk Indonesia. Sekian puluh juta. Sementara kasus kita kan belum sampai segitu kan ya. Sampai 200 atau 400 ribuan ya kalau nggak salah. Se-Indonesia. Se-Indonesia kan itu ya. Untuk mencapai itu kan masih panjang. Nah ya. Ya kan? Masih lama sekali. Kalau kita ngambil teori ini ya. Nah, makanya dibantulah oleh vaksin. Vaksin tujuannya adalah sebenarnya sama, menggantikan atau menumbuhkan antibodi terhadap corona ini. Tapi ini sengaja disuntikan atau sengaja dikasih dari luar. Kalau aku dapat antibodi tapi memang alamiah karena aku udah kena virus ini. Makanya vaksin secara massal itu jadi bagian untuk membentuk herd immunity itu tadi. Artinya akan lebih cepat untuk kekebalan massalnya itu tadi. Dengan sengaja disuntik oleh seluruh populasi atau seluruh masyarakat di satu negara atau di satu populasi, divaksin secara bersamaan, otomatis akan membentuk antibodi semua masyarakatnya. Virus ini udah nggak bisa kemana-mana. Udah nggak bisa kemana-mana. Ya benar-benar sih. Nah, cuman balik lagi sekarang ada yang berdebat masalah vaksin keamanannya seperti apa. Aduh, pusing ya kalau ngikutin sekarang. Iya. Pusing. Susah. Ya kalau mau nyari aman sih, ya kita kan, aku ngerti sih maksudnya mereka berdebat kenapa. Maksudnya kalau dibilang teruji iya dan enggak, teruji gitu loh. Mungkin ada yang takut juga sih. Mungkin ada sih waktunya kita bakal nyampe ke fase di mana kita vaksin nih. Cara tercepatnya untuk menghentikan pandemi ini setidaknya di kita lah gitu loh. Ya wacana pemerintah kan itu yang sejauh dalam waktu dekat ini kan memang yang sedang dikejar kan itu vaksin. Ya mudah-mudahan dengan vaksin masyarakat sudah semakin ditambah lagi dengan masyarakat sudah semakin sadar terhadap disiplin protokol kesehatannya, ya akan semakin cepat juga sih pandemi ini berakhir. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan. Udah capek juga nggak bisa ngapa-ngapain. Capek bener. Yang benar-benar terdampak banget kan ya orang-orang kayak aku kan. Maksudnya benar-benar bekerja harus di keramaian gitu. Nggak ada keramaian nggak bisa kerja. Ya mudah-mudahan cepat pulih sih. Tapi yang pasti ya kalau kita dari obrolan kita tadi harus tetap berpikir positif lah ya. Iya. Aku sih mencoba membangun, ya kita sedang dihadapkan dengan situasi seperti kita nggak bisa menolak ya situasi ini ya. Kita nggak bisa menolak situasi ini, ya mau nggak mau kita hadapi.
kalau kita menjadi bagian dari itu, kita terkena COVID, ya yakin aja, optimis aja, kamu bakal sembuh, kamu bakal sehat kembali, dan ya harus itu yang kita bangun. Kita harus optimis. Berarti kan memang kadang-kadang media di luar sana sih yang terlalu, maksudnya kan sebelum ketemu Kang Ribut kan, sebelum ngobrol aku berpikirnya, menakutkan nih kalau udah kena COVID-19 ini udah harus karantina, waduh bakal nggak bisa ngapa-ngapain nih gitu loh. Ternyata nggak semenakutkan itu sebenarnya ya. Yang penting kita tetap berpikir positif, menjaga pola hidup yang pasti ya, pola makanan, menjaga kesehatan, asupan vitamin barangkali tambahannya ya. Iya. Tapi jangan juga disepelekan juga. Ya, benar. Jangan diremehkan juga. Ya itu tadi, kita harus tetap ya protokol kesehatan lah yang pasti. Dan yang pasti orang-orang yang sudah terkena COVID itu sendiri pun tidak harus kita jauhin gitu kan. Ya. Maksudnya malah harusnya kita mensupport. Benar. Kan? Harusnya ya kayak aku kemarin sempat di situasi itu, memang support ini yang paling dibutuhkan kan. Paling dibutuhkan. Ya nggak harus kita datang ke situ bawa makanan atau bawa minuman, bawa itu. Kita mendoakan itu ya buat saya yang sedang di karantina. Wah itu kayak memberi motivasi besar sekali. Terus semangat ya. Kemarin aku ada ini kayaknya. Ya pokoknya banyak lah teman-teman aku. Makasih banyak teman-teman. Dan itu berpengaruh sekali Om. Sangat benar ya, maksudnya dampaknya luar biasa. Aku jadi semangat. Aku harus sembuh. Jangan sampai dijauhin itu malah harusnya memang disupport gitu ya. Ya mudah-mudahan kita semua terjaga lah dari hal yang kayak mudah-mudahan kita dikasih sehat. Kang Ribut, thank you waktunya kan ya. Terima kasih juga udah diundang. Di lain-lain mudah-mudahan kita sehat terus. Amin. Amin. Mudah-mudahan pandemi cepat berakhir juga. Siap. Dengan kita gitu. Ya kan, thank you. Sip, thank you.